ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, beberapa jam yang lalu terdengar kabar yang menyenangkan bagi kita, dan patut kita bersyukur juga berterima kasih kepada Bapak Mahfud MD sebagai Menko ya. Karena beliau tegas sekali menyampaikan seruan penahanan kepada penghina agama. Ini adalah terobosan baru dari Kementerian Jokowi ya, yang tentu saja patut kita sambut dengan gembira dan penuh syukur kehadiran Allah. Di saat-saat kita cemas, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Terbukti lagi kebenarannya. Berkaitan dengan seorang psikopat ya, Pendeta Saifuddin Ibrahim itu, yaitu sifat terorismenya justru sekarang menggantungkan nasibnya kepada agama barunya dengan sikap-sikap arogan ditunjukkan guna memuaskan hawa nafsunya dengan cara mencerca, memaki, menjelek-jelekkan Quran. Nah, itu perlu diacungin jempol karena pendeta seperti itu tidak layak ada di NKRI, karena dengan terang-terangan itu menghina Al-Quran. Padahal ada secara akademisi kalau memang ingin menempuh diskusi-diskusi. Sebenarnya kalau saya melihat Saifuddin Ibrahim ini dari awal memang menggugat Al-Quran ketika pertemuannya dengan Yonatan Nandar, dengan banyak pendeta-pendeta lainnya, dengan muslim-muslim lainnya. Rasa ngutotnya itu sangat tinggi gitu. Dan selalu mengatakan Quran. Jadi diskusinya tidak sehat. Ketika kita lari ke dalam materi, misalnya materi pembicaraan kristolog itu, pasti larinya kepada Al-Quran, dibenturkan lagi dengan Quran. Mentang-mentang dulunya muslim yang pernah di pondok pesantren, kemudian dengan cara radikal dikemas dengan rasa simpati yang seolah-olah seperti itu, padahal radikalismenya itu nampak sekali di situ. Sebenarnya ingin mengadu domba umat. Kalau misalnya berjalan sejajar seperti umumnya para orang-orang yang menempuh dialog agama seperti Sion Foundation dan berbagai macam kegiatan kristolog lainnya ya, tentu itu tidak jadi masalah. Ini jelas-jelas mengumumkan perang kepada umat Islam ya, dan tentunya ini harus ditegur. Kan saya bilang itu bukan masalah pribadi lagi. Ini kan namanya pendeta itu sudah pasti itu punya kesatuan kan. Biasanya tidak harus diam, yaitu misalnya para orang-orang yang persatuan gereja, persatuan pendeta, di situ pasti ada. Setidak-tidaknya harus mendapat teguran dari yang bersangkutan. Namun alhamdulillah Bapak Mahfud MD sudah meminta kepada aparat untuk menangkap sang provokator dari pendeta Saifuddin Ibrahim ini.
ya bahkan meminta supaya akunnya dihapus. Mari kita dengar bersama. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 atau 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an itu, Bung Karno membuat PNPS nomor 1 tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Ini kan sudah mulai masyarakat nih sudah berpikir ini orang ini siapa, di mana tempatnya. Jangan, itu bawa ke pengadilan, itu PNPS. Ketika Orde Baru, PNPS ini mau direvisi lagi, itu termasuk yang lolos agar tetap berlaku. Ketika saya jadi hakim MK 2010 gitu, saya nyatakan ketika diuji ke MK, undang-undang ini isinya benar. Cuma kalimat-kalimatnya supaya diperbarui oleh DPR. Tetapi sampai sekarang belum diperbarui, artinya itu masih tetap berlaku. Mari kita jaga kerukunan umat beragama. Kita tidak tidak akan melarang orang berbicara, tetapi jangan memprovokasi hal-hal yang sensitif seperti itu. Terima kasih. Itulah tadi pernyataan Bapak Mahfud MD sebagai Menko. Tegas sekali. Sebagaimana saya juga berpendapat, boleh kita itu berdiskusi, tapi jangan memaki. Ini salah satu contoh dari yaitu Saifuddin Ibrahim, pendeta itu ya, dengan cara yang culas. Dan memang di dalam debat-debatnya itu tidak pernah menyimpang dari penghinaan kepada Quran. Jadi yang namanya debat itu bukan menghina, tapi argumen. Nah, kalau argumen yaitu ditafsirkan sesuai dengan keinginannya, kehendaknya, itu jelas salah. Namanya itu tidak ilmiah lagi, apalagi kemudian diikuti dengan berbagai macam caci maki di dalam melontarkan debat. Sebagaimana yang terjadi di Inggris, berkali-kali saya katakan, di Inggris itu ada Islam Corning, terjadi berbagai macam diskusi berat di situ antara Islam dan Kristen. Namun tidak seperti yang dilontarkan oleh yaitu Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini kebablasan, keterlaluan gitu. Pantas kalau kemudian Pak Menko itu minta supaya dihapus akunnya, di samping juga orangnya ditahan. Ini sekedar peringatan kepada kita seluruhnya yang ada di medsos untuk bisa berbicara dengan hati-hati, tidak memprovokasi umat untuk membenci kelompok lain, tidak memprovokasi umat karena berbeda pemahaman. Jadi apalagi sampai melahirkan sikap-sikap arogan, bertindak liar terhadap orang-orang yang tidak sependapat. Itu tentunya menjadi bagian dari yang diterangkan oleh Bapak Menko.
Salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.